Shalom. Terima kasih, mari kita bersama-sama pada kesempatan ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah online hari Minggu tanggal 12 September tahun 2021. Kiranya Tuhan Yesus akan menyertai kita semua dan mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang suci. Amin. Mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian, sucikan dan kuduskan hati ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena kasih setia Tuhan kami boleh bersama-sama beribadah pada hari ini. Kiranya Tuhan terus akan menyertai kami, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tolong Tuhan, sucikan, kuduskan tempat ini, jauhkan dari roh gelap, jauhkan dari kejahatan, sehingga kami boleh fokus, boleh bersama-sama menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu.
Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, tolong Tuhan berkati semua yang ada di sini sehingga kami boleh menerima berkat datangnya dari Tuhan melalui berkat rohani. Tuhan, kami juga menyerahkan anak-anak-Mu yang melayani di altar-Mu. Kiranya Tuhan terus akan memakai kami semua di sini. Juga kami nanti akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya Tuhan terus akan menyertai. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kekurangan kami, seperti kami mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami panjatkan dengan menyebut nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami yang setia dan abadi. Haleluya. Amin. Sebelum firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, mari kita bersama-sama menaikkan pujian, nomor pujian 162, Bapa Surgawi memeliharaku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan saat ini mari kita bersama merenungkan firman Tuhan, karena ini harinya Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, saat ini persiapkanlah hati kami Tuhan, tertuju atas kebenaran firman-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti atas maksud Allah, rancangan Allah bagi kehidupan kami. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama membuka Alkitab saudara. Kalau di rumah saudara ada Alkitab, saudara boleh membuka. Kalau tidak ada Alkitab, cukup memperhatikan dan mengikutinya. Diambil dari Keluaran, saudara membuka di dalam Keluaran pasal 15 ayat 26
saya akan menolong membacakan untuk saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara sekalian, kalau kita membaca ini, ada konteks apa dengan ayat ini? Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, kita melihat bagaimana bangsa Israel bersukacita karena mereka diberi kemenangan oleh Tuhan. Karena apa? Karena mereka diberkati Tuhan secara ajaib ketika menyeberangi Laut Tibereu. Sampailah mereka beroleh kemenangan karena Tuhan membuat tentara Mesir porak-poranda. Mereka dihempaskan di dalam laut yang bergelora. Tetapi umat pilihan Tuhan berjalan dalam tanah yang kering. Dan akhirnya mereka sampai di pinggiran pantai sebuah gurun yang disebut dengan Gurun Sur. Dan rupanya di gurun itu selama 3 hari mereka tidak ketemu air. Dan ketika ketemu sumber air di Gurun Sur itu, rupanya air itu pun tidak bisa diminum. Airnya pahit. Apa yang terjadi setelah melihat keadaan demikian? Setelah menang, sekarang diberhadapkan 3 hari, mereka mulai bersungut-sungut. Tidak lagi mempercayai Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Musa yang memimpin saat itu. Tapi apa yang dilakukan Musa? Dia berseru-seru kepada Tuhan, memohon kepada Allah, dan akhirnya Tuhan memberikan hikmat dengan menunjuk sebuah kayu yang dilempar ke air itu. Akhirnya air itu menjadi manis dan layak dikonsumsi. Bukan hanya itu juga, bukan hanya itu saja, tetapi juga Allah rupanya memberikan ketetapan yang diberlakukan bagi umatnya, bagi mereka yang percaya, yang membutuhkan langkah-langkah kehidupannya, ketetapan-ketetapan yang diberikan oleh Tuhan. Dan bukan hanya itu, kalau kita membaca nats tadi, bahwa janji Allah begitu luar biasa. Kalau engkau sungguh-sungguh melakukan ketetapanku, kalau engkau sungguh-sungguh melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu dan secara tetap, artinya konsisten, mereka diberkati oleh Allah. Bahkan penyakit manapun tidak ada yang menimpa kepada bangsa itu. Akibatnya mereka kuat, sehat. Dan bukan hanya itu. Dalam perjalanan selanjutnya, setelah 3 hari dengan air mara yang begitu pahit itu, mereka menemukan 12 sumur yang layak dikonsumsi. Bukan hanya itu, tetapi juga ditambahkan 30 pohon kurma yang diperolehnya. Dari nats ini, konteks ayat-ayat ini, apa yang bisa kita tarik untuk kehidupan kita di masa kini? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekarang ini dalam kehidupan kita sering diperhadapkan dengan kepahitan-kepahitan. Seperti umat Israel yang waktu itu setelah memperoleh kemenangan bersukacita, oh haleluya, pujilah Tuhan. Mungkin seperti saudara seperti itu. Tapi bagaimana ketika diperhadapkan dengan keadaan kepahitan? Selama 3 hari mereka di padang gurun tidak memperoleh air, dan ketika memperoleh air pun airnya pahit, maka dari itu disebut dengan mara. Mungkin kehidupan kita pada masa sekarang ini sama seperti bangsa Israel.
tidak konsisten, lupa dengan sukacitanya, lupa dengan mujizat yang Allah nyatakan di dalam kehidupannya. Kasus kepahitan apa yang saudara alami? Mungkin ada hubungannya dengan keluarga saudara. Saudara mengalami kepahitan dengan istri saudara, mengalami kepahitan dengan suami saudara, mengalami kepahitan saudara orang-orang muda dengan orang tua saudara. Atau anak-anak mengalami kepahitan dari berbagai hal dalam hubungannya dengan orang lain. Kalau itu bukan hubungan, mungkin kepahitan ada hubungannya dengan ekonomi saudara. Situasinya begitu sulit, merasakan kepahitan dengan kepahitan. Atau mungkin harapan-harapan yang tidak terpenuhi, sehingga yang ada dalam diri saudara bersungut-sungut. Apa artinya bersungut-sungut? Menjadikan kehidupan kita selalu ngedumel, tidak puas, mengeluh, karena sungut-sungutan saudara yang saudara lakukan. Kalau itu ada hubungannya dengan keluarga, bersungut-sungut dengan keluarga. Kalau hubungannya dengan pekerjaan, bersungut-sungut dengan pekerjaan saudara, atasan saudara atau bawahan saudara. Atau bersungut-sungut dalam hubungannya dengan kesehatan saudara. Sehingga kepahitan demi kepahitan ini mewarnai kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa ketika seseorang bersungut-sungut, maka tidak akan memiliki kepekaan mendengar suara Tuhan. Kalau seseorang bersungut-sungut menemukan sesuatu yang baik, tidak peka lagi bahwa itu kebaikan. Oleh karena itu saudara, mari kita meneladani apa yang dilakukan Musa. Ketika mengalami situasi yang tidak enak, bukan sungut-sungut. Pertama yang dilakukan adalah berseru kepada Tuhan. Allah yang berotoritas, yang memanggil saya dan saudara, yang menuntun saya dan saudara, mestinya secara konsisten di dalam kehidupan kita tetap memandang Allah untuk berseru kepadanya apapun kepahitan hidupmu. Percayalah, Tuhan akan memberikan hikmat jalan keluar agar saudara terbebas dari persoalan hidup, kepahitan hidup. Kalau kita melihat Musa hanya sebatang kayu yang dipakai alat. Kalau kehidupan kita, Tuhan punya banyak cara untuk menolong saya dan saudara agar kita tidak terjebak dengan kepahitan yang akhirnya bersungut-sungut. Oleh karena itu singkirkan sungut-sungut saudara. Kalau saat ini saudara sedang diperhadapkan dengan kepahitan, berserulah kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan, bukan yang lain. Bukan kembali mengingat kesuksesan masa lalu. Kalau Israel mungkin mengingat Mesir, ingatlah berseru kepada Allah yang punya otoritas yang telah memberi kemenangan. Itu dalam kehidupan kita. Yang kedua, yakinlah bahwa Allah sungguhnya memberi ketetapan dalam kehidupan ini. Kenapa ketetapan diperlukan? Yang mengatur kehidupan kita. Kita hidup ini perlu tertib, perlu ketetapan, sehingga kita hidup tertib. Kalau tidak, bagaikan domba tanpa gembala. Semaunya sendiri, berjalan sendiri. Saya sering melihat kenapa diberi ketetapan supaya kita menjadi tertib dan teratur. Suatu saat saya ini naik motor di perempatan, rupanya ada emak-emak yang tidak tertib padahal diberi ketetapan. Kalau lampu merah berhenti, rupanya emak-emak sambil berbicara tetap saja jalan. Enggak tahunya dari seberang sudah jalan, akhirnya dempok mak jeret di tengah jalan. Di tengah perempatan itu jadi masalah. Ketetapan kita perlukan untuk kehidupan kita supaya kita teratur. Oleh karena itu, ketika kita berseru kepada Allah, Tuhan memberi ketetapan kepada kita. Bahkan janjinya yang kita baca tadi, ketika sungguh-sungguh kita berseru kepada Allah, Dia memberi peraturan kepada kita, dan ketika kita melakukannya dengan konsisten dan secara tetap kita melakukannya, apa janjinya? Ada dua hal yang
kita terima dari nats ini? Yang pertama, sesuatu yang indah dikatakan di dalam ayat yang ke-26 tadi, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Haleluya. Begitu luar biasa. Tidak menimpakan penyakit dalam situasi ini. Janji Allah begitu nyata untuk saya dan saudara. Kalau toh penyakit itu datang, pasti Tuhan singkirkan. Dan bukan hanya itu, percayalah, kalau bangsa Israel diberkati menemukan 12 sumur yang layak dikonsumsi, Allah sanggup, ketika berseru kepadanya, Allah sanggup menolong saudara. Sehingga persoalan-persoalan yang menjadi kepahitan diubah menjadi 12 kali lipat. Tuhan memberkati saudara. Dan bukan saja itu, ditambahkan kalau di sini bangsa Israel 30 pohon kurma, artinya apa? Dalam kehidupan betapa limpahnya kasih Allah atas kehidupan saya, kehidupan saudara. Lakukan secara konsisten dan tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau kita berhasil melakukannya, janji Tuhan luar biasa. Untuk saya, untuk saudara, untuk keluarga kita, untuk usaha kita, untuk berbagai hal dalam kehidupan kita. Janjinya dinyatakan atas kehidupan kita. Amin. Saya akan berdoa untuk mengaminkan kebenaran firman ini. Dan saya rindu kebenaran firman-Nya diberlakukan atas hidup saudara, atas keluarga saudara, atas usaha saudara. Sehingga sungguh-sungguh walaupun saudara menghadapi berbagai persoalan, bukan sungut-sungut, tetapi kita berseru kepada Tuhan supaya Tuhan melepaskan kita, mengubah dari yang pahit menjadi manis, bahkan ditambah-tambahkan semakin manis atas kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tengadahkan wajahmu, angkat tanganmu, seraya serukan nama Yesus menjadi Tuhanmu yang memberkatimu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas pemaparan firman-Mu. Ketika Musa, dan saya yakin ada beberapa orang yang mau berseru-seru kepadamu, maka Tuhan ubahkan kepahitan yang mereka hadapi dengan kehidupan yang manis. Cara Tuhan yang membuat manis. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini di antara para pemirsa, para penonton, mereka yang mengikuti kebaktian ini, membutuhkan pertolongan Allah, mungkin sedang diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Ada kepahitan dalam hidupnya. Oh Tuhan, jangan Kau biarkan bersungut-sungut, melainkan berseru-seru kepada Allah. Tuhan memberkati. Saat ini Tuhan, nyatakan berkat-Mu, keajaiban-Mu berlaku atas kehidupan mereka, atas hubungan mereka, atas ekonomi mereka, atas kesehatan mereka, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba yang Kau percaya menyampaikan kebenaran ini, nyatakan berkat-Mu atas mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.